Langkah hancurnya makna Al-Quran. Kalau orang yang tidak mengerti Al-Quran dan tidak belajar Al-Quran, kemudian diberikan rumus untuk mentakwil. Akhi, hati-hati. Anda siapa? Anda punya ilmu apa dalam mentafsirkan Al-Quran? Kita siapa? Dan kita punya ilmu apa dalam mentafsirkan Al-Quran? Yang benar, ulama, bukan kita. Kepada beliau kita bertanya, dan beliau menjawab, Allah di atas arsy, ayatun muhkamat. Surat Ali Imran yang berhubungan dengan surat Ali Imran itu ayat 5, 6, 7 atau ayat ke-6 atau ke-7 itu tentang masalah ayat mutasyabihat dengan ayat muhkamat. Ya. Nah, dalam hal hubungannya tentang pernyataan Allah bersemayam di atas arsy. Ya. Nah, pertanyaannya adalah ini karena saya lagi bingung nih Ustaz. Nah. Kapan seseorang itu boleh mentakwil karena dia itu kan muhkamat itu adalah ayat yang sudah jelas ya. Nah. Mutasyabihat itu adalah ayat-ayat sudah yang masih samar-samar. Nah, Ya, betul. kapan saatnya seseorang itu dalam hal ini seorang muslimin, muslimat, mukminin, mukminat boleh mentakwil bahwasannya misalnya dalam hal ini pernyataan Allah bersemayam di atas arsy itu banyak di dalam Al-Quran. Nah. Kapan seseorang itu boleh mentakwil, oh ini bagi kami ini belum jelas ini pernyataan Allah di atas arsy ini belum jelas, misalnya makanya kami takwil menjadi menjadi Allah menguasai jadinya. Ya. Nah, itu bagi mereka yang menyatakan dia belum jelas, belum masih sama-sama. Nah, bagi seseorang yang lain misalnya menyatakan wah ini sudah sangat jelas dan tidak perlu ditakwil. Mau nanya Ustadz kalau mau atau butuh penjelasannya pada saat kapan seseorang itu ini nih udah jelas atau ada kategorinya bahwasanya ayat muhkamat yang begini tidak perlu lagi ditakwil. Nah, itu aja sih, mohon penjelasannya Ustadz. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jawaban ini dibebaskan siapapun yang mau mentakwil, alangkah rusaknya Al-Quran. Alangkah hancurnya makna Al-Quran. Kalau orang yang tidak mengerti Al-Quran dan tidak belajar Al-Quran, kemudian diberikan rumus untuk mentakwil. Yang benar, kembalikan kepada ulama. Kepada orang-orang yang telah belajar agama dengan baik dan benar. Minta keterangan kepada ahli ilmu. Bukan kemudian, kapan saya boleh mentakwil? Kapan saya tidak boleh mentakwil? Akhi, hati-hati. Anda siapa? Anda punya ilmu apa dalam mentafsirkan Al-Quran? Kita siapa? Dan kita punya ilmu apa dalam mentafsirkan Al-Quran? Yang benar, kita bodoh. Kita tidak tahu apa-apa. Kita belum mengerti. Caranya bertanya kepada yang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang-orang yang mengerti. Tanya orang-orang yang faham. Tanya orang yang telah mendahului kita dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Begitu caranya kita. Jangan kemudian kita merasa, saya berhak untuk menguasai Al-Quran, saya berhak untuk mentakwil apa yang ada di dalam Al-Quran, rumusnya begini, begini, dan begitu. Salah. Kecuali kita ulama. Kecuali kita telah belajar ilmu agama, kita telah mempelajari 15, 16 kitab tafsir, dan menguasai kitab tafsir itu secara keseluruhan, dan kita mengerti bahasa Arab, dan kita mengerti nahwu, dan kita mengerti hukum-hukum syariat yang ada dalam kaidah-kaidah fikih. Kita mengerti disiplin agama dalam ilmu mustalah hadis, dalam ilmu usul fiqh, dan kita punya ilmu yang sangat kuat dalam hal itu. Silahkan kita mengambil kaidah kapan mentakwil dan kapan tidak mentakwil. Namun kalau posisi kita bukan seperti itu, jangan coba-coba bertanya kapan saya boleh mentakwil, kapan saya tidak boleh mentakwil. Kita siapa? Kita yang tidak tahu, kewajibannya disuruh bertanya kepada yang tahu. Begitu caranya. Jangan kita terlalu pede untuk bisa mentakwil-takwil Al-Quran. Jangan kita terlalu percaya diri, kita sudah mampu mentakwil dengan rumus-rumus yang kita pelajari. Enggak, salah. Yang bicara agama, ahli agama. Yang bicara pesawat, ahli pesawat. Yang berbicara bangunan 100 lantai, ahli bangunan 100 lantai. Namun ketika bicara agama dan Al-Quran, kita yang tidak ahli, kita akan hancurkan Al-Quran. Kita akan hancurkan agama kita. Sebagaimana orang yang tidak ahli membangun bangunan 100 lantai, dipercayakan kepadanya untuk membangun bangunan 100 lantai. Selamat hancur bangunan itu. Dan pesawat yang ketika ditangani oleh orang yang tidak ahli, selamat hancur pesawat itu. Hal yang sama dengan agama. Maka bukan kapasitas Anda, wahai saudaraku. Mohon maaf. Untuk kemudian
membuat kaidah, mengetahui kaidah, begini cara mentakwil, ini baru boleh mentakwil. Kita orang awam sadari diri kita siapa. Saya dan Anda awam, sama-sama awam. Mari bertanya kepada ahli ilmu. Dan ketika kita benar-benar belajar kepada ahli ilmu, yang belajar Sahih Bukhari, mengajarkannya, belajar Sahih Muslim, mengajarkannya, belajar Sunan Nasa'i, dan kita mengajarkannya, dan kita ikut di akhir pelajaran Sunan Nasa'i, dan beliau mengajarkan Sunan Abu Daud, dan kita mengikutinya 5 tahun, itu hanya setengah Sunan Abu Daud bisa kita pelajari, karena kita harus balik ke Indonesia. Kemudian beliau lanjutkan mengajar Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, dan kemudian beliau lanjutkan mengajarkan Sunan At-Tirmidzi, kemudian beliau lanjutkan mengajarkan Sunan Ibnu Majah. Selesai 6 kitab hadis yang paling utama beliau ajarkan di Masjid Nabawi. Kemudian kembali beliau mensyarah Sahih Bukhari sampai tamat. Kemudian beliau mensyarah Sahih Muslim dan sekarang berada dalam syarah Sahih Muslim. Itu yang ulama, bukan kita. Kepada beliau kita bertanya dan beliau menjawab, Allah di atas arsy, ayatun muhkamat. Wallahu a'lam. Kalau bulan suci Ramadan ada zakat fitrah, bolehkah imam masjid menjualnya dengan memberikan si fakir miskin dengan uang? Berasnya dijadikan uang terus dikasih sama fakir miskin sebanyak 100.000 satu orang. Dan pertanyaan kedua, Ustaz, bolehkah kita makmum mengaminkan Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah imam yang bacaan tajwidnya kurang tepat? Ya, cuma itu, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membayar zakat fitri, yang benar penyebutannya zakat fitri bukan zakat fitrah. Membayar zakat fitri pakai uang tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul ada uang, bukan tidak ada. Tapi Rasul tidak menyuruh para sahabat membayar zakat fitri dengan uang. Tapi Rasul menyuruh para sahabat membayarkan zakat fitrinya dengan makanan. Oleh karena itu, saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, mari menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat cara sendiri yang menurut kita lebih nyaman, lebih gampang, lebih simpel, lebih dibutuhkan orang. Agama ini milik Allah, bukan milik kita. Agama ini terserah Allah, bukan terserah kita. Agama ini maunya Allah, bukan maunya kita. Dan apa yang Allah mau sudah Rasulullah ajarkan. Rasul membayarkannya dan menyuruh untuk membayarkannya pakai makanan. Kata para sahabat, kami mengeluarkan zakat fitri di zaman Rasul, so'an min tamrin, wa so'an min syairin, wa so'an min burrin, wa so'an min aqid. Kami mengeluarkan zakat fitri di zaman Rasul, 1 gantang kurma, 1 gantang bur, 1 gantang syair, 1 gantang aqid, dan semuanya makanan. Semuanya adalah makanan. Bur gandum, syair gandum yang sudah dihancur-hancurkan, qid adalah makanan dalam bentuk susu yang telah dikeraskan. Maka semuanya dalam bentuk makanan. Padahal ada uang di zaman Rasul. Kalau memang kita ingin ikut Rasul, keluarkan dalam bentuk makanan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun pertanyaan yang kedua tadi soal mengaminkan Al-Fatihah imam yang imamnya tidak benar makharijul huruf ketika membacanya. Apabila imam makharijul hurufnya tidak benar dan kemudian lari daripada yang sebenarnya sehingga tak ada arti dari bacaan yang dia baca, atau salah makna yang dia baca karena panjang pendeknya tidak benar, maka yang ada berhentikan dia jadi imam. Karena dia tidak berhak jadi imam. Bagaimana mungkin imam sementara dia tidak pandai membaca Al-Fatihah? Maka usulkan kepada pengurus untuk memberhentikan imam yang seperti itu. Jangan dilanjutkan. Karena dia tidak berhak menjadi imam. Terlalu bodoh dengan Al-Quran, sehingga Al-Fatihah pun tak benar bacaannya. Maka tidak pernah jadi imam, walaupun sudah tua. Nabi SAW mengatakan, ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang menjadi imam di antara kalian yang paling pandai bacaan kitabullah, Al-Quran. Bukan yang paling tua, bukan pengurus. Oleh karena itu usulkan untuk imam yang seperti ini diturunkan dari jabatannya sebagai imam. Serahkan kepada yang lain lebih mahir membaca Al-Fatihah dan surat-surat lainnya yang lebih pandai dalam makharijul huruf. Jangan ada sungkan dalam hal ini. Ini masalah salat, ini masalah akhirat. Ini masalah surga dan neraka. Sampaikan. Kalau kita sudah sampaikan dan pengurus tidak peduli, jangan mau jadi imamnya, jangan mau jadi makmumnya.
Kecuali kesalahan makharijul hurufnya tidak merubah arti. Tidak membuat Al-Fatihah yang dia baca Al-Fatihah yang salah sehingga keluar dari jalur makna yang benar. Tidak ada kalimatnya yang parah makharijul hurufnya dan parah tajwidnya sehingga merubah makna daripada Al-Fatihah. Maka itu kesalahan ringan yang membuat kita masih boleh sholat di belakangnya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab.